Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini masih akan membahas tentang seri dari Graha Mu'alaf. Saudara-saudara ya, info terupdate Graha Mu'alaf lagi pada ngumpul, pada diskusi. Inti bahasanya, apa benar ya? Apa jiplaan? Apa benar ya ditipu pahala katanya? Ya, mereka sedang ngumpul gitu. Sedang galau. Para mu'alaf di Graha Mu'alaf sedang galau, sedang berdiskusi. Jiplaan enggak sih gitu ya. Terus iya kita ini ditipu soal pahala atau gimana gitu ya, mereka sedang itu. Nah, kali ini judulnya juga makjeleb lagi ya. Dibohongi 18 ritual agama. Kali ini 18 ritual agama. Dibohongi 18 ritual agama. Saudara-saudara, yang disebut ritual agama itu sebenarnya tidak ada perintahnya. Perintahnya nggak ada, kalau toh ada sudah dibatalkan karena ada pemahaman yang lebih baru ya. Itu disebut ritual. Ya, ritual atau sama saja dengan atribut juga boleh lah. Ritual, atribut, apa budaya, apalagi. Ya semacam itulah ya. Dibohongi 18 ritual agama. Satu, ya. Nggak apa-apa ini kita ngomong terus terang. Jenggot, kupluk atau kipah, kalau Yahudi bilang kipah ya toh. Pici atau peci, jubah, 4 ya, udah 4 ya, dibohongin 4 ya. Jenggot, kupluk, kipah, yaitu pici, jubah. Kalau wanita, kerudung, jilbab, baju kurung, cadar. Nah, ya, Yahudi 2000 tahun sebelum Masehi sudah pakai jenggot, sudah pakai kupluk yang disebut kipah. Sudah pakai ya peci, kipah, sudah pakai jubah ya. Contoh misalnya pakai jubah. Yesus memakai jubah. Itu Yesus memakai jubah karena Yesus mengikuti tradisi Yahudi, seorang guru itu harus pakai jubah. Matius 9 ayat 21. Ada perempuan pendarahan, kalau aku pegang jubahnya aku sembuh. Yesus pakai jubah. Terus Kristen Arab juga. Kristen Arab pakai jenggot ya. Pakai kupluk, pakai peci, pakai jubah juga. Anda lihat ortodok di Indonesia pakai itu semua ya. Ada pendeta ortodok namanya Batuke Nonong Sidik BNS, maupun Dagu Bewok DB gitu. Itu juga pakai kopiah gitu. Semacam itulah. Kisah 2 ayat 11, Kristen Arab sudah ada sejak abad pertama, sudah ada Kristen Arab. Galatia 1 ayat 17, Paulus saja menginjil ke Arab. Lalu ada umat Kedar. Kedar ini keturunan Ismail. Ini juga mengklaim pakai jenggot, pakai kupluk, pakai kepala, pakai peci, pakai jubah. Nah, aku mau nanya nih sama Anda di Graha Mu'alaf. Anda pakai jenggot, kupluk, peci, jubah buat opo? Apakah ada perintahnya? Iya Pak, tidak ada. Yahudi sudah duluan pakai itu. Kristen Arab sudah duluan pakai itu. Sampai hari ini Anda boleh lihat Kristen Ortodok di Indonesia pakai itu semua. Jenggot, kupluk, itu semua pakai semua. Ya. Terus aku mau nanya, lah Anda melakukan itu dasarmu apa? Ya, orang-orang Graha Mu'alaf, aku takon nih, aku nanya nih. Lawang buktinya ada yang nggak pakai jenggot kok. Ayo. Itu yang pemimpin-pemimpin itu, pemimpin-pemimpin agama itu malah nggak pakai jenggot, malah klimis, ya loh. Ayo, nggak pakai jubah juga, pakai dasi. Jadi aku mau nanya, dasarmu apa? Pakai jenggot, pakai ini, apa ini? Jubah ya, segala atribut inilah, 4 macam itu.
Ya nggak ada dasarnya, Pak. Nah, Yahudi sudah melakukan itu lama sekali, 2000 tahun sebelum Masehi. Kristen Arab sudah melakukan itu sekitar abad pertama kedua. Lalu Anda melakukan mulai kapan? Abad ke-7. Lah kok bisa-bisanya Anda mengklaim jenggot milikku, kupiah milikku, jubah milikku. Waduh, iya ya, Pak ya. Dibohongi ritual agama. Sudah 4 ya. Sekarang nomor 2. Salat, wudu, adzan. 3 ya. Salat, wudu, adzan. Aku mau nanya ya. Kalian semua di Geraha Mu'alaf, salat, wudu, adzan dasarmu apa? Saya mau cerita. Yesus juga salat, sujud, yaitu di dalam Matius 26 ayat 39. Yesus maju sedikit lalu sujud. Kristen Arab salat 7 waktu. Hari ini Kristen Arab salat 7 waktu. Kristen Arab juga wudu atau menyucikan tangan. Ya, soal beda-beda dikit cara salatnya, yang penting ada berdiri, ada nunduk, ada itu. Salat artinya doa, sembahyang. Semua orang yang sembahyang di Yahudi maupun di Arab disebut salat. Yahudi duluan, udah 2000 tahun sebelumnya. Lalu Kristen Arab salat kurang lebih abad kedua, ketiga. Lah Anda salat abad keberapa? Aku mau nanya. Terus kenapa Anda berani mengklaim ini milikku, itu orang Kristen kok salatnya mirip saya ya? Loh, duluan sopo? Mestinya pertanyaannya dibalik, ki sopo sih mirip? Siapa yang mirip? Kristen Arab sudah salat tak abad kedua, abad ketiga kok. Sampai hari ini sok silahkan dilihat di Kristen Ortodok Indonesia salat 7 waktu. Duluan mana? Duluan mereka. Apakah itu perintah ada di dalam kitab suci? Tidak. Itu budaya. Buktinya Yahudi salat, buktinya Kristen Arab salat dengan ikutannya salat, wudu, adzan. Apakah Yahudi ada adzan manggil orang itu? Ada. Ya toh, Sema Israel gitu kan. Adonai Eloheinu, Adonai Kat. Mirip adzan, Pak. Ya mirip, memang sama kok. Kristen Arab ada nggak panggilan kayak itu? Ada. Ya, 3 ya. Ya, salat, wudu, adzan. Dasarmu apa? Anu, Pak. Ada, Pak. Lah kalau ada rinciannya piye? Gimana? Lah wong buktinya Yahudi juga salat. Terus Anda mau mengklaim gitu. Yahudi kok niru kami le duluan sopo? 2000 tahun lebih dulu kok Kristen Arab salat ya? Kok niru kami? Ya duluan Kristen Arab. Waduh, kalau gitu kita gimana nih, Pak? Makanya kami tidak salat toh. Kristen Indonesia tidak salat karena kami tahu salat, wudu, adzan itu cuman budaya. Nggak mau kami dibohongi suruh salat, nggak mau. Ya kita Indonesia doanya ya haleluya, glory, puji Tuhan, gitu saja. 4 tambah 3 sudah 7. Sekarang nama baptis Sidi 2. Berarti 9 ya. Tadi 7 tambah 2 9. Saya punya nama baptis. Baptisnya Willy Brodus. Pengakuan iman rasuli ya. Nama baptis Sidi sama pengakuan iman rasuli. Ini sakral, Saudara. Aduh, saya nyesel saya pakai nama baptis ya. Dulu pertama kali saya dibaptis, saya sibuk nyari nama baptis. Itu kita dibohongi, tak kasih tahu. Saya meyakini pengakuan iman rasuli, kita dibohongi. Tidak ada di Alkitab nama baptis, tidak ada di Alkitab pengakuan iman rasuli. Dibohongi kita. Udah berapa? Udah 4 tambah 3 tambah 2, udah 9. Sekarang atribut atau ritual Natal dan ritual Paskah, telur Paskah. Waktu saya SMP terakhir mau lulus SMA ya loh. Waktu itu kan sempat perpanjangan, kalau nggak salah akhir pengajaran bulan Juni kalau nggak salah. Kira-kira Maret April kami mengadakan perayaan Paskah. Saya sudah tobat itu, saya sudah jadi Kristen. Yaitu habis jadi melakukan perayaan di agama lama, nggak lama kemudian Paskah. Dan Paskah itu satu-satunya yang pernah terjadi di SMP kami. Salah satu SMP di Jogja sana.
Habis itu tidak pernah ada SMP itu merayakan Paskah. Kalau merayakan Natal pernah, kalau Paskah nggak ada. Sayalah satu-satunya ketua pimpinan perayaan Paskah waktu itu. Ya, apa yang disibukkan? Telur Paskah. Ya ampun Tuhan, ampuni aku. Yesus bangkit diibaratkan telur meletek tuing lalu keluar anak ayam. Ya loh. Aku dibodohin waktu itu, nggak ngerti aku, pokoknya dibodohin. Terus ritual Natal ya toh, pakai apa ini topi Natal ya toh, terus pakai pohon Natal, Santa Claus ya toh, ya dan lain sebagainya, itu dibohongi semua itu ya. Udah berapa itu? 7, 4 tambah 3, 7 tambah 2, 9 tambah 2 sudah 11. Kemudian ritual kematian ada 3. Kekuburan, doa arwah, dan kunjungan ke ziarah tempat-tempat suci. Itu juga dibohongin saya ya toh. Itu saya dibohongin. Ya harus ke kuburan 40 hari dan lain sebagainya. Harus doa arwah, doa yang kita sudah meninggal itu harus didoain. Terus ziarah. Ya kalau di Jawa dulu yang terkenal itu gua Maria, terus gua apalah segala macam lah ya. Pokoknya asal ada gua, ada yang serem-serem dianggap keramat gitu ya. Termasuk ziarah ke Israel ya toh. Dibohongin semua itu, kita itu nggak ada perintahnya ya toh. Dibohongin oleh ritual agama sudah 14. Nah, ini ada 4 lagi ya. Yang batal tapi masih dijalankan. Apa itu? Sunat, akikah, halal haram, puasa. Ya, sunat, akikah, halal haram, puasa. Tentu saja sunatnya adalah sunat fisik di dalam Kejadian 17 ayat 10 sampai 12 yang masih dijalankan oleh ortodok. Ya, masih disunat orang ortodok itu, Kristen-Kristen Arab masih banyak yang disunat ya. Padahal sudah batal ya. Nuh itu tidak disunat, Nuh tidak disunat, Adam tidak disunat, Henokh tidak disunat, belum ada perintah sunat. Perintah sunat muncul zaman Abram. Itu pun sudah batal oleh Efesus 2 ayat 15 karena Yeremia 31 ayat 33, Taurat ditaruh di dalam batin, ditulis di dalam hati, sehingga sunat itu menjadi sunat hati. Roma 2 ayat 29, Kolose 2 ayat 11 disebut sunat Kristus, yaitu penanggalan hal-hal yang berdosa. Taurat dari fisik dirubah menjadi Taurat iman, itu maksudnya Taurat batal. Ya, Roma 3 ayat 31, Yeremia 31 ayat 33. Nah, aku mau nanya, Anda masih sunat enggak? Ortodok masih sunat loh hari ini. Pak, kami masih sunat, Pak. Dasarmu apa? Bisik-bisik nih, nabimu disunat enggak? Ayo pertanyaan. Iya, Pak, itu pertanyaan paling sulit, belum bisa dijawab, Pak. Ya. Perintah sunatmu dari mana? Zaman Ibrahim, Pak. Loh, kalau zaman Ibrahim disunat harus umur 8 hari. Bayi masih merah umur 8 hari disunat. Lah kamu sunat kapan? SMP, Pak. Tidak sah. Sunat lagi kalau aturan sunatmu pakai aturan sunat zaman Ibrahim. Di dalam Kejadian 17 ayat 10. Waduh, Pak. Harus punya aturan sendiri lah, ya punya enggak? Ya jangan mau dibohongin ya toh. Jangan mau, kalau saya sih nggak mau. Orang-orang ortodok masih sunat tuh. Dia nggak paham bahwa Taurat sudah batal. Ya. Terus puasa. Ya, puasa Kristen beda dengan puasa lama. Puasa Kristen itu boleh minum, ya kan ada tayangan saya ya. Puasanya juga yang penting doa puasa. Anda masih puasa nggak? Punya aturan nggak? Aturan ada, Pak, dari zaman Nabi Musa dalam Taurat. Ya kalau Taurat ya ikutin Taurat. Terus akikah itu pentahiran. Kalau orang lahiran 2 kambing atau 1 kambing, kalau laki-laki gitu-gitu masih lakukan nggak? Masih, Pak, kami masih. Lah punya dasarnya nggak? Enggak, Pak. Kalau Alkitab ada, tapi itu Yahudi sudah batal. Ya. Tidak ada lagi pentahiran seperti itu. Ya. Cukup penyerahan anak. Ya, tidak lagi pakai nyembelih. Anda masih melakukan itu nggak? Masih, Pak. Dan kurban, masih melakukan kurban nggak? Masih, Pak. Lah dasarmu apa? Ibrahim, Pak. Ibrahim sama siapa? Ismail, Pak.
Kejadian 22 ayat 2 yang mau disembelih itu namanya Ishak, Pak. Lah itu dia, Pak. Kami pusingnya di situ, Pak. Lah terus Ismail dasarmu apa? Ibrahimnya beda ya, beda orang ya. Kayaknya begitu, Pak. Makanya lagi diskusi kan di Geramu Alaf, lagi pada diskusi, kenapa kita Ibrahimnya sama ya sama Kristen ya? Apakah beda orang? Kalau kita menyatakan oke, beda orang, nah baru benar itu. Ibrahim kita Ibrahim Arab, malah benar itu. Ya. Jadi orang tahu Musa kita Musa Arab. Nanti orang cari-cari sejak kapan ada Musa Arab ya? Dicari di sejarah, kagak ada Musa Arab. Musa Arab belah laut, dicari kagak ada. Yang ada yang Musa Ibrani. Mereka lagi kumpul-kumpul tuh. Ya. Kemudian halal haram. Nah, kalian halal haram dasarmu apa? Dasar kami Imamat 11 ayat 1 sampai 47. Itu kan zaman Musa. Lah iya, kalau begitu kelinci haram. Belut, paten, lele, udang, cumi-cumi haram. Jadi bukan hanya anjing dan babi. Dan yang disebut haram itu nyentuh bangkai atau makan daging. Kalau cuma dijilat-jilat nggak haram, lah kok kamu bikin aturan sendiri? Dasarmu apa? Dijilat aja haram katanya. Ayo, ya, jangan mau dibohongi. Jadi totalnya ada 18. Ya. Ini semua sebenarnya hanya ritual agama, nggak ada sangkut pautnya dengan keimanan, termasuk salat, wudhu, ajan. Kalau memang salat, wudhu, ajan ini adalah perintah dari Allah, tentunya Yahudi nggak salat. Misalnya Yahudi salat, Kristen Arab nggak salat. Lah kok Kristen Arab salat? Yahudi juga salat. Oh, berarti budaya. Kenapa Ortodok Indonesia juga salat? Oh, berarti budaya. Ya. Kalau jilbab itu perintah dari sana, mestinya yang pakai jilbab ya cuman yang agama itu saja. Buktinya Yahudi berjilbab, Kristen Arab berjilbab, Ortodok Indonesia saja berjilbab kok. Ngumpul lagi nih Geramu Alaf, ngumpul lagi nih. Pusing ini kalau sama pendeta HTD ini, pusing kita, ya. Bener semua yang diomongin, bener semua, mau bagaimana? Jadi selama ini kita pakai jenggot, pakai kupluk, pakai jubah, pakai jilbab. Terus kita pikir, oh inilah saya, identitas saya. Kita lihat, Yahudi pakai jilbab, Kristen pakai jilbab, Ortodok pakai jilbab. Lalu mikir, sebenarnya jilbab ini perintah dari siapa? Sunat katanya. Kalau nggak sunat itu bukan warga kami katanya. Sunatmu dasarmu apa? Ya Nabi Ibrahim, kalau Ibrahim sunatnya 8 hari lah, kenapa kamu SMP? Batal itu sunat. Terus gimana potong lagi? Bercanda ya. Dan lain sebagainya. Jangan mau dibohongi 18 ritual agamawi. Ya, Kristen Ortodok itulah yang menjalankan ritual agamawi, tentu saja Katolik di sana, Protestan juga. Ya. Ayo kembali ke Alkitab, ya, yaitu sembah Yesus Allah yang benar. Kembali ke Alkitab saja. Kalau nggak tertulis di Alkitab, jangan dijalanin. Simple toh, ya. Baik, padat, singkat, dan clear. Aduh, mak jelep ini Pak. Rapat lagi deh Geramu Alaf. Ayo rapat lagi. Ya, pusing kita pendeta HTD ini. Bener semua yang diomongin ini. Ya, kenapa ya? Kita pakai jenggot. Pakai ini buat apa ya? Buktinya Yahudi jenggotan, Kristen Arab jenggotan. Lah itu Ortodok itu malah lebih lebat jenggotnya. Apa bedanya jenggot kita sama jenggot dia ya? Kita mau mengklaim ini tanda kita, identitas kita, jenggot kayak ini. Yahudi melakukan hal yang sama. Jangan mau Anda dibohongi dengan 18 ritual agama. Ya, yang saya kenal tokoh-tokoh yang sana klimis pakai dasi, tapi keimanannya hebat. Ya, dia tahu ini atribut-atribut ritual seperti ini tidak ada di dalam kitab mereka. Kalau gitu cukur dong jenggot kita. Makanya kan saya sering nanya, mu'alaf kalian jadi mu'alaf ngapain? Selain cuman nambah jenggot sama pakai kupluk. Dulu pun nggak nyembah Yesus, sekarang juga nggak. Terus ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap bersahabat. Kita Indonesia, kita Pancasila. Boleh
menjelaskan seperti ini. Enak toh kalau sama pendeta HTD? Enak toh? Ya toh? Cara menjelaskannya enak. Tembak ke sana yang kena sana, langsung nyungsep, langsung rapat deh. Pusing ini khotbahnya pendeta HTD ini di cross check bener semua. Seumur-umur ya toh, ratusan tahun nggak pernah ada yang khotbah kayak begini nih, ya toh? Nggak perlu konfrontasi ya toh, dengan seperti ini pun sudah langsung makjelep, langsung dia meeting ya toh, meeting semua. Meeting terus ini Gerahamu Alaf ini. Kan kita banyak sahabat nama Gerahamu Alaf. Bro, Gerahamu Alaf ya. Gak apa-apa kayak begitu ya toh. Itu cara penjelasan yang benar. Silakan Anda tanya kalau mau debat, kalau mau lewat Zoom, mau lewat apa, tapi sementara ini kayaknya belum ada yang berani. Belum ada yang berani, mereka lagi sibuk meeting. Ya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Nanti kan ada seri-seri selanjutnya Gerahamu Alaf. Tapi mau jeda dulu lah, kasihan lah, biar meeting dulu. Haleluya, amin.